Pernahkah kamu merasa seperti ember yang terus-menerus ditumpuk sampah? Tapi bukan sampah biasa, melainkan emosi negatif dari orang lain. Bayangkan, setiap kata pedas, keluhan, atau amarah yang dilemparkan kepadamu adalah sebutir kerikil yang menambah beban. Lama-kelamaan, kerikil itu bisa membuatmu tak mampu lagi menampung. Seperti ember yang retak karena kelebihan beban. Di video ini, kamu akan belajar mengapa penting untuk tidak menjadi tong sampah emosi orang lain dan bagaimana cara melindungi kesehatan emosionalmu. Halo kamu, selamat datang di channel ini. Mungkin kamu sering merasa lelah karena selalu menjadi tempat curahan masalah orang lain, seperti pohon rindang yang selalu memberi keteduhan tapi tak pernah mendapat waktu untuk beristirahat. Hari ini, kita akan membahas topik yang sangat penting. Bagaimana cara menjaga batas emosionalmu, terutama di tengah dinamika generasi milenial dan Gen Z. Kita akan mengupas contoh kasus yang mungkin kamu alami, mulai dari masalah di tempat kerja, tantangan sebagai sandwich generation, hubungan pasangan yang toksik, hingga karir yang mandek. Yuk, kita mulai perjalanan untuk menemukan kekuatan dalam menetapkan batas agar hidupmu menjadi lebih ringan dan bermakna. Bayangkan, kamu adalah sebuah ember cantik yang seharusnya mampu menampung air jernih. Namun, setiap kali seseorang melampiaskan emosi negatifnya kepadamu, ember itu diisi dengan sampah yang tidak berguna. Lama-kelamaan, ember itu penuh, berat, dan akhirnya pecah jika tidak dirawat. Itulah gambaran tentang tong sampah emosi. Menjadi tong sampah emosi berarti kamu seringkali menjadi tempat pembuangan masalah orang lain. Setiap keluhan, amarah, dan kekecewaan yang bukan milikmu ditumpuk di dalam dirimu, hingga kamu merasa kehabisan energi untuk merawat diri sendiri. Bayangkan, setiap kali kamu menampung emosi orang lain, itu seperti menambahkan beban pada pundakmu. Seiring waktu, beban itu bisa membuatmu merasa lelah, stres, dan kehilangan semangat. Kamu ibarat sebuah kendaraan yang kelebihan muatan, yang akhirnya tak mampu melaju dengan lancar. Emosi yang tak diolah bagaikan awan gelap yang menutupi sinar matahari, membuat hari-harimu terasa suram. Jika terus-menerus menampung emosi yang bukan milikmu, kamu akan kehilangan energi untuk merawat dan menghargai dirimu sendiri. Mungkin kamu dikenal sebagai sosok yang empatik, bagai pohon rindang yang selalu memberikan keteduhan. Namun ingatlah, bahkan pohon rindang pun perlu istirahat agar akarnya tetap kuat. Terus-menerus menampung emosi orang lain membuatmu seperti spons yang terlalu basah, kehilangan daya serap dan bentuknya. Seringkali, kamu merasa bahwa mendengarkan keluhan adalah bentuk kasih sayang. Namun, jika kamu terus-menerus menerima beban tanpa batas, kamu bisa merasa terkuras, seperti baterai yang cepat habis karena tidak pernah diisi ulang. Bayangkan lingkungan sosialmu seperti ladang yang subur. Jika kamu terus-menerus menyiram tanaman dengan hujan deras, keluhan dan amarah, tanah itu bisa tergenang, membuat tanaman mati. Hubungan yang tidak seimbang akan membuatmu merasa dimanfaatkan, seperti pelabuhan yang selalu menjadi tempat sandar kapal tanpa pernah mendapatkan keuntungan yang setara. Contoh kasus, masalah di tempat kerja. Kamu mungkin bekerja di perusahaan yang penuh tekanan di mana atasan atau rekan kerja kerap melampiaskan frustasi mereka kepadamu. Sebagai generasi milenial dan Gen Z, kamu sering dihadapkan pada ekspektasi tinggi dan perubahan cepat, yang membuat kamu harus menahan berbagai keluhan dan kritik setiap hari. Sandwich generation. Bagi kamu yang harus mendukung orang tua dan anak sekaligus, kamu mungkin merasa seperti dompet yang terus-menerus dikuras tanpa kesempatan untuk membeli self-reward. Setiap pengeluaran untuk keluarga terasa seperti mengurangi nilai dirimu sendiri. Padahal kamu juga butuh penghargaan dan waktu untuk merawat diri. Pasangan toksik. Dalam hubungan, jika pasangan kamu selalu melampiaskan ketidakpuasan atau kemarahannya, kamu bisa merasa seperti tumpukan sampah emosional. Pasangan toksik seringkali menguras energi dengan kritik dan pertengkaran yang tak berkesudahan, membuat kamu sulit menemukan keseimbangan dan kebahagiaan dalam hubungan.
Karir yang mandek. Bagi kamu yang merasa karir mandek, kritik dan rasa frustrasi dari lingkungan kerja bisa terus menumpuk. Kamu merasa stuck, seperti jalan yang buntu, di mana setiap langkah kecil malah menambah beban emosi karena ketidakpastian dan kekecewaan. Kamu mungkin pernah merasa lelah tanpa sebab jelas, seperti baterai yang cepat habis meski baru diisi. Gejala seperti sering merasa stres, mudah tersinggung, atau kehilangan minat pada hobi yang biasa kamu nikmati merupakan pertanda bahwa beban emosional sudah mulai menggerogoti dirimu. Ibarat cermin yang kotor, jika kamu terus menampung emosi, jati dirimu akan mulai kabur. Jika kamu merasa berat setiap kali berinteraksi dengan orang, itu tanda bahwa kamu sudah menjadi tempat pembuangan emosi. Tanyakan pada dirimu, apakah aku merasa lelah atau kosong setelah mendengarkan keluhan orang lain? Apakah aku merasa tidak punya energi untuk melakukan hal-hal yang membuatku bahagia? Pertanyaan-pertanyaan ini seperti lampu yang menyinari sudut gelap dalam dirimu, membantu kamu menyadari kapan saatnya mengambil jarak dan merawat diri sendiri. Bayangkan, jika setiap langkah terasa berat karena pasir yang menempel di kakimu, itu pertanda bahwa kamu sudah membawa terlalu banyak beban. Saatnya untuk membersihkan dan memberi ruang bagi dirimu untuk bergerak lebih ringan. Kamu harus menyadari bahwa menetapkan batas adalah bentuk cinta pada dirimu sendiri. Ibarat pagar yang mengelilingi rumah, batas emosional melindungi dirimu dari intrusi yang tak diinginkan. Tanpa pagar itu, rumahmu bisa dengan mudah diterobos badai. Bayangkan, jika kamu tidak memiliki batas, setiap kali angin kencang bertiup, rumahmu akan berguncang hebat. Demikian pula, tanpa batas emosional, setiap masalah kecil bisa membuat hatimu terluka. Mulailah dengan mengatakan tidak pada saat-saat tertentu. Katakan pada dirimu dan orang lain bahwa kamu juga punya hak untuk beristirahat. Seperti matahari yang harus tenggelam untuk memberi ruang bagi bintang bersinar. Gunakan perumpamaan seperti, saya ibarat sungai yang jernih, saya bisa mengalir dengan tenang. Tapi saya juga perlu menjaga agar airku tidak tercemar. Dengan kata-kata ini, kamu mengkomunikasikan bahwa kamu peduli, namun juga punya batas untuk melindungi kesehatan emosionalmu. Bayangkan, setiap kali kamu merawat diri, itu seperti menyiram tanaman agar tumbuh subur. Self-care adalah kunci untuk mengembalikan energi dan menjaga keseimbangan emosional. Luangkan waktu untuk melakukan hal-hal yang kamu cintai. Misalnya membaca, berolahraga, atau sekadar duduk menikmati secangkir teh hangat di pagi hari. Cobalah latihan mindfulness. Duduklah dengan tenang, fokus pada pernapasan, dan rasakan setiap tarikan napas seperti angin sepoi-sepoi yang menyejukkan jiwa. Teknik ini membantu menyaring emosi yang menumpuk, sehingga kamu tidak mudah terseret oleh arus perasaan orang lain. Bayangkan, setiap hari kamu menulis jurnal, seperti menulis surat cinta untuk dirimu sendiri. Tuliskan apa yang kamu rasakan setelah berinteraksi dengan orang lain. Apakah itu rasa lega, sakit hati, atau kelelahan? Jurnal ini akan menjadi cermin yang menunjukkan pola-pola perasaanmu, membantu kamu mengetahui kapan waktunya untuk menarik diri sejenak dan merawat dirimu sendiri. Tuliskan setiap detail, seperti seniman yang menuangkan warna di kanvas. Setiap goresan tinta adalah langkah menuju pemahaman diri yang lebih baik. Setiap pagi, ambil waktu 10 menit untuk duduk dengan tenang. Bayangkan dirimu sebagai pelaut yang mempersiapkan kapal untuk berlayar. Tarik napas dalam-dalam, rasakan setiap detik yang berlalu, dan biarkan dirimu tenggelam dalam keheningan. Aktivitas ini akan membuat pikiranmu jernih, seperti air sungai yang mengalir, sehingga kamu bisa menentukan arah hari itu dengan lebih tepat. Gunakan waktu ini untuk merenung. Apa yang sudah saya terima hari ini? Apakah saya sudah terlalu banyak menampung beban yang bukan milik saya? Teknik ini akan membantu kamu membangun kesadaran emosional yang kuat. Saya ingin berbagi cerita pribadi. Pernah,
saya merasa seperti pohon yang daunnya terus dicabut oleh angin kencang. Setiap kritik dan keluhan membuat saya merasa rapuh. Namun, ketika saya belajar menetapkan batas, saya mulai menemukan kekuatan baru, seperti Phoenix yang bangkit dari abu. Saya belajar bahwa mencintai diri sendiri adalah fondasi untuk membangun kehidupan yang seimbang. Bayangkan, setiap luka kecil dalam hidupmu adalah bekas lukisan indah yang menghiasi perjalanan. Saya yakin kamu juga punya kisah inspiratif yang bisa menguatkan orang lain untuk tidak terus-menerus menampung beban emosional. Di kolom komentar, bagikan pendapatmu. Kapan terakhir kali kamu merasa kelelahan karena menampung emosi orang lain? Apa tantangan terbesar yang kamu hadapi dalam menetapkan batas, terutama sebagai generasi milenial atau Gen Z? Bayangkan, kita sedang berkumpul di sebuah kafe, saling berbagi cerita sambil menikmati secangkir kopi hangat. Saya ingin mendengar cerita kamu, karena dengan berbagi, kita bisa saling menguatkan seperti ranting pohon yang bersandar. Sekarang, saatnya kamu mengambil langkah nyata. Buatlah komitmen kecil untuk dirimu sendiri. Setiap hari, sisihkan waktu untuk merenung dan mengosongkan ember hatimu dari beban yang tidak perlu. Ingat, kamu berhak merawat dirimu sendiri, seperti seniman yang merawat karya masterpiece-nya. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Ajak mereka untuk ikut belajar menjaga batas emosional, agar kita semua bisa hidup lebih ringan dan bahagia. Terima kasih telah menyimak, dan semoga setiap langkah kecilmu menuju hidup yang lebih sehat membawa kedamaian dalam hatimu. Kamu sekarang telah mendengarkan seluruh cerita, pembahasan, dan contoh-contoh nyata yang menggambarkan betapa pentingnya untuk tidak menjadi tong sampah emosi orang lain. Bayangkan, setiap kata negatif yang diterima itu bagaikan butiran pasir yang perlahan mengikis batu karang. Tanpa sadar, batu karang yang seharusnya kokoh itu mulai rapuh. Di bagian penutup ini, saya ingin mengajak kamu untuk merenung, merefleksikan apa yang telah kamu dengar, dan menemukan kembali kekuatan dalam dirimu agar kamu bisa melangkah dengan lebih ringan dan bermakna. Sekarang, tarik napas dalam-dalam. Duduk dengan tenang, dan bayangkan kamu sedang berada di tepi pantai saat matahari terbenam, di mana langit berwarna jingga lembut dan ombak menyapu pasir, membersihkan segala kotoran. Inilah momen untuk menyucikan kembali jiwa, agar kamu tak terus-menerus menjadi tempat pembuangan emosi orang lain. Kita telah membahas banyak hal, mulai dari definisi tong sampah emosi, hingga bagaimana tekanan di tempat kerja, tantangan sandwich generation, hubungan yang toksik, hingga karir yang mandek dapat membuat kamu merasa seperti ember yang terus diisi tanpa pernah dikosongkan. Bayangkan, kamu memiliki ember cantik yang seharusnya menampung air jernih. Setiap kali seseorang menyampaikan amarahnya, ember itu semakin berat. Kini, kamu sudah tahu bahwa jika tidak diberi batas, ember itu akan retak, dan kamu pun kehilangan kemampuan untuk bersinar. Bayangkan dirimu sebagai pohon besar yang rindang, memberikan keteduhan bagi banyak makhluk. Namun, jika angin kencang dan hujan deras terus-menerus menerpa tanpa adanya perlindungan, akar pohon itu bisa melemah. Begitu pula dengan dirimu. Jika kamu terus-menerus menampung emosi orang lain tanpa mengelola batas, kamu pun akan kelelahan, bahkan bisa patah semangat. Kamu adalah matahari yang memberikan sinar kehangatan, dan setiap sinar itu adalah kemampuanmu untuk memberi inspirasi. Tapi ingat, seperti matahari yang terbenam setiap malam untuk memberi ruang bagi bintang bersinar, kamu pun perlu waktu untuk merenung, menyegarkan diri, dan kembali bersinar dengan lebih kuat. Sekarang, pejamkan mata sejenak dan tanyakan pada diri sendiri, apa yang sebenarnya aku butuhkan? Apakah aku selalu merasa harus menjadi tempat curahan emosi demi membuat orang lain nyaman? Bayangkan, setiap kata pedih yang kamu terima adalah seperti benih yang, jika tidak diolah dengan benar,
bisa tumbuh menjadi gulma yang merusak taman indah dalam hatimu. Disinilah pentingnya kamu memberi ruang untuk dirimu sendiri, menyiram tanaman jati dirimu dengan self-care agar taman hatimu tetap subur dan indah. Sekarang, saya mengajak kamu untuk ikut berpartisipasi. Pikirkan sejenak dan jawab pertanyaan-pertanyaan berikut secara internal atau tuliskan di jurnal pribadimu. Kapan terakhir kali kamu merasa sangat lelah karena harus menampung keluhan orang lain? Apa saja situasi yang membuatmu merasa seolah-olah kamu tidak memiliki batas, seperti piring yang terus diisi tanpa henti? Bagaimana perasaanmu setelah setiap interaksi yang membuatmu merasa terkuras energi? Bayangkan kamu sedang duduk di sebuah kafe, dan setiap pertanyaan adalah secangkir kopi hangat yang menghangatkan pikiranmu. Biarkan pertanyaan-pertanyaan itu mengalir dan ambil waktu untuk menuliskannya. Ini adalah langkah awal untuk mengenali beban yang selama ini kamu pikul. Sekarang, bayangkan kita sedang duduk bersama dalam sebuah ruangan virtual, di mana kamu dan saya berbagi cerita. Saya ingin mendengar dari kamu. Apakah kamu pernah merasa seperti mobil yang kehabisan bahan bakar karena terus menarik beban berat? Bagaimana kamu menemukan kekuatan untuk berhenti sejenak dan mengisi ulang energi? Tuliskan atau bagikan ceritamu di kolom komentar. Setiap cerita, sekecil apapun, adalah percikan cahaya yang bisa menginspirasi orang lain. Kamu tak sendiri. Jutaan orang di generasi milenial dan Gen Z juga menghadapi tekanan di tempat kerja, tanggung jawab sebagai sandwich generation, hubungan toksik, dan karir yang mandek. Bersama, kita bisa saling mendukung seperti ranting pohon yang saling bersandar, membentuk hutan yang kokoh dan penuh kehidupan. Sekarang, saya mengajak kamu untuk melakukan latihan meditasi sederhana bersama-sama. Temukan posisi duduk yang nyaman, tutup mata, dan tarik napas dalam-dalam. Bayangkan setiap tarikan napas membawa keheningan dan setiap hembusan napas mengeluarkan beban emosi yang tak lagi kamu butuhkan. Bayangkan dirimu seperti balon yang perlahan naik, meninggalkan segala beban ke bawah. Biarkan pikiranmu menjadi seperti danau yang tenang di pagi hari, jernih dan penuh kedamaian. Lakukan ini selama 3 menit, dan rasakan bagaimana hati dan pikiranmu mulai meresap ketenangan. Sekarang, ambil buku jurnal atau aplikasikan catatan di ponselmu. Tulis apa yang kamu rasakan setelah meditasi tadi. Tuliskan perasaan yang muncul. Apakah ada beban yang mulai terasa lebih ringan? Apakah ada bagian dari dirimu yang merasa lega setelah melepaskan emosi yang selama ini menumpuk? Bayangkan, setiap kata yang kamu tulis adalah seperti benih yang ditanam di taman hatimu. Benih itu akan tumbuh menjadi pohon yang kuat, memberikan keteduhan dan inspirasi bagi masa depanmu. Luangkan waktu sekitar 4 menit untuk menulis dan merenung. Jangan terburu-buru. Biarkan setiap kata mengalir seirama dengan pernapasanmu. Kamu adalah pribadi yang luar biasa, seperti bintang yang bersinar meski di tengah kegelapan malam. Ingatlah bahwa mencintai diri sendiri bukanlah tindakan egois, melainkan keharusan untuk tetap utuh dan kuat. Bayangkan, jika setiap hari kamu merawat dirimu seperti merawat taman yang indah, maka setiap langkahmu akan penuh dengan bunga-bunga kebahagiaan. Jangan biarkan diri kamu terus-menerus menjadi tempat pembuangan emosi orang lain. Ingat, kamu berhak untuk mengatur batas, menjaga keseimbangan, dan menyegarkan kembali semangat hidupmu. Setiap tantangan adalah peluang untuk tumbuh. Setiap luka adalah pelajaran yang akan membuatmu lebih bijaksana. Kamu tidak harus selalu menjadi penyerap beban. Kamu pun berhak untuk menjadi sumber cahaya dan kekuatan bagi dirimu sendiri. Sekarang, saya mengajak kamu untuk mengambil langkah nyata. Mulailah hari ini dengan komitmen bahwa kamu tidak akan lagi membiarkan dirimu menjadi tong sampah emosi orang lain. Buatlah satu keputusan kecil. Misalnya, mulailah dengan mengatakan tidak ketika kamu merasa terlalu terbebani. Atau sisihkan waktu setiap hari untuk merenung dan mengisi ulang energi. Bayangkan, jika kamu bisa membagikan perjalanan dan perubahanmu kepada teman-teman atau keluarga, maka kamu bukan hanya menyembuhkan diri sendiri,
tetapi juga menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Jadilah cahaya yang tak hanya menerangi dirimu sendiri, tetapi juga memberi inspirasi kepada sekelilingmu. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini agar semakin banyak orang yang menemukan kekuatan dalam keheningan dan belajar mencintai diri sendiri. Terima kasih telah menyimak, dan ingatlah, kamu berharga. Kamu pantas hidup tanpa beban yang tak perlu. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan semoga setiap momen yang kamu habiskan untuk dirimu sendiri membawa kedamaian dan cahaya dalam hidupmu.